Bersama gua Ariel Peter Pan dan inilah alur cerita film Renjian Zoe Deye. Selamat menonton dan mendengarkan. Di kota Baiyu, ada seorang pemuda yang bernama Fu Yao. Dirinya menceritakan kepada semua pengunjung kedai tentang asal-usul lahirnya sang pendekar pedang. Tepatnya 30 tahun yang lalu, terjadi sebuah ledakan yang begitu dahsyat. Ledakan itu disebabkan atas hadirnya Raja Iblis untuk menghancurkan makhluk bumi. Namun usaha iblis untuk menghancurkan bumi mengalami sedikit gangguan. Sebab di hadapannya sudah hadir beberapa petinggi dunia, yakni perwakilan dari cendekiawan, Taoisme, dan Buddhis. Ketiga kelompok tersebut bergabung untuk menghancurkan sang iblis. Mereka lah nantinya yang akan menentukan nasib bumi ini. Apakah berakhir indah atau sebaliknya? Yakni sebuah kehancuran. Selain itu, kelompok ini membutuhkan kekuatan seorang pendekar pedang yang bernama Chao Qianqiu. Chao mencoba menyerang Raja Iblis dengan pedangnya. Serangan itu menimbulkan sebuah cahaya akibat gesekan yang begitu kuat. Tajamnya pedang milik Chao rupanya masih belum bisa melukai sang Raja Iblis. Bahkan, hal mengejutkan terjadi. Di sela-sela itu, Raja Iblis mencoba menyerang balik dengan laser apinya. Melihat suasana semakin kacau, seorang cendekiawan mencoba mengeluarkan kekuatannya, yakni sebuah perangkap yang terdiri dari beberapa potongan kayu suci. Hal ini mampu membuat sang raja terkurung dari kayu-kayu tersebut. Sesaat Raja Iblis terkurung, saat itu juga cendekiawan mengaktifkan teleportasinya. Rupanya, hal ini masih belum mampu membuat Raja Iblis goyah. Iblis tersebut malah mampu menghancurkan kayu-kayu ini dengan pedangnya. Seorang Taoisme juga tak ingin kalah. Dirinya mencoba menyerang Raja Iblis. Lemah, mungkin itulah kata yang pas bagi seorang Taoisme. Raja Iblis malah mengamuk sejadi-jadinya. Berupa cahaya besar kembali keluar dari dalam dirinya. Hal ini membuat keempat orang pahlawan bumi mulai panik. Chao dari ketinggian, setelah melihat hal ini, dirinya mencoba menyelamatkan Taoisme dari serangan kilat yang dilancarkan oleh Raja Iblis. Kini, giliran seorang Buddhis yang akan menghadapi Raja Iblis. Buddhis memiliki kekuatan yang luar biasa. Dirinya mampu menghidupkan roh berukuran raksasa. Roh tersebut menuruti setiap gerakan sang Buddhis. Beberapa kali serangan juga mampu dipatahkan Raja Iblis. Bahkan roh tersebut mampu dihancurkan melalui sebuah serangannya. Setelah beberapa cara dilakukan selalu bisa digagalkan Raja Iblis. Akhirnya, mereka semua mencoba menggabungkan kekuatannya, lalu dimasukkan ke dalam jiwa Chao. Setelah semua kekuatan terkumpul, Chao langsung menyerang dan terjadi lagi sebuah ledakan yang begitu dahsyat. Cerita hanya sampai di sini. Ending dari pertarungan tersebut belum dijelaskan secara detail. Fu Yao menceritakan hanya setengah-setengah. Hal ini membuat pengunjung sangat kesal dan penasaran. Fu Yao meminta kepada para pengunjung jika cerita ingin dilanjutkan, maka tambah lagi bayarannya. Rupanya dia seorang pendongeng yang hebat. Entah asli atau palsu cerita yang disampaikannya. Sampai di sini masih belum dijelaskan di video ini, coy. Oke, genjot. Tak lama dari itu datanglah seorang pelayan kedai mengabarkan kepada Fu Yao bahwa gadis yang bernama Yuan datang ingin menemuinya. Fu Yao terkejut. Ia langsung lari meninggalkan kedai ini. Mereka berdua sempat saling kejar-kejaran, hingga akhirnya Fu Yao disuruh Yuan untuk berhenti, bahwa kedatangannya hanya ingin mengabarkan bahwa Akademi Yanling ingin merekrut Fu Yao. Fu Yao menolak karena ia tahu sistem akademi sekarang. Siapa yang memiliki banyak uang maka akan diutamakan. Berbeda yang hanya bermodal keterampilan, kemungkinan besar nasibnya kelak akan sama dengan pendahulunya, yakni dianaktirikan. Pada dasarnya di akademi sekarang belajar bukan lagi menjadi prioritas, melainkan hanya menginginkan keuntungan sepihak.
Yuan yang mendengar itu merasa terhina, sebab akademi tersebut didirikan oleh keluarganya sendiri, sehingga tangannya spontan menghantam dada Foyao. 是看重钱财吧？ 不许你侮辱学高！ Atas perlakuan ini, Foyao murka. Di mana sebelumnya Foyao dikenal sebagai pemuda pemilik tingkatan pertama, kekuatannya lebih rendah dari Yuan yang memiliki tingkatan ketiga. Meski begitu, serangan Yuan mampu dibendung oleh Foyao. 护体！ 不自量力！ Bahkan, hanya sekali pukul, Yuan terhempas ke dasar sungai. Pukulan tersebut sebenarnya baru pertama kali Foyao gunakan. Meski belum sempurna, hal ini sudah mampu membuat Yuan kalah. 这小先生也是奇。 Sementara di sebelah barat dari keramaian kota, ada seorang wanita yang bernama King Huai. Dia adalah seorang iblis. Saat itu dirinya dipergoki oleh pemuda kota ini. Lantas saja, King Huai ingin mereka tangkap. Kekuatan para pemuda ini rupanya masih jauh di bawah standar. Menggunakan sebuah cambuk, King Huai mampu beberapa kali menyerang mereka berdua. Nah, saat mau menghabisi, datanglah Paman Yanyu. Ya, benar, Paman Yanyu adalah guru dari Akademi Yanling. Menggunakan teleportasi, cambuk milik King Huai ia tancapkan di sebuah dinding. Bahkan, King Huai ia ikat menggunakan teknik kayu suci. Hal ini sudah mampu membuatnya mengeluarkan darah dari mulutnya. Merasa dirinya terancam, King Huai menggunakan beberapa benda tajam yang ia lepaskan. Kesempatan ini dijadikan King Huai untuk lari dari ancaman mereka. Singkat cerita, Foyao saat itu dikejutkan atas kedatangan King Huai yang tiba-tiba mendekapnya. King Huai meminta Foyao untuk menolongnya, sebab tubuhnya sudah lemah tak berdaya. Malam hari, tepatnya di kediaman Foyao, melihat King Huai kedinginan, dirinya mencoba untuk menyelimutinya. Hal ini membuat King Huai terbangun. Dirinya marah karena Foyao dianggap mencari kesempatan untuk menyentuh tubuhnya. Bahkan, King Huai berniat ingin mencelakai Foyao, sembari mengambil golok menggunakan cambuknya. Untung saja, Foyao mampu menghentikan dengan pertahanannya. Saking kesalnya, King Huai melempar sebuah boneka ke tubuhnya dan berjalan menuju keluar. Sekali lagi, King Huai ingin menyerangnya dan membuat boneka milik Foyao sedikit rusak. Rupanya, pengaruh serangan dari Yanyu masih bereaksi di dalam dirinya. King Huai terjatuh lagi. Melihat kondisi wanita tersebut semakin memburuk, dengan cekatan, Foyao menolong dan mengangkat lalu ia taruh di atas ranjang. Nah, dari sini Foyao akhirnya mengetahui bahwa King Huai adalah seorang iblis. Saat itu juga, King Huai terkejut. Kemudian ia mencoba jujur siapalah dirinya. Ya, dia memang benar seorang iblis berwujud manusia. Meski begitu, Foyao tetap mengizinkan King Huai sejenak tinggal di sini, sebab ia mengkhawatirkan Akademi Yanling tidak segan membunuh jika King Huai mereka dapati kembali. Meski pada dasar hatinya, Foyao merasa dilema karena telah menyelamatkannya. Scene berpindah, tepatnya di Akademi Yanling. Yuan mengabarkan kepada Paman Yanyu bahwa dirinya telah diserang oleh Foyao. Bahkan, Yuan menambahkan Foyao mampu membangkitkan 3 kekuatan berbarengan. Hal ini menambah Paman Yanyu curiga, sebab Foyao mampu memiliki kekuatan yang luar biasa. Sementara dia bukan berasal dari akademi manapun. Atau bahasa kasarnya, Foyao adalah orang biasa. Tentunya membuat Paman Yanyu akan menyelidiki asal-usul kekuatan yang didapatkan Foyao. Masih malam hari, tepatnya di tengah hutan, ada seorang wanita berparas ayu, namanya Huan. Saat itu dirinya sedang asik membaca buku cerita romantis. Sedangkan tak jauh darinya, ada seekor ular besar yang melintas. Huan penasaran, dirinya pun mencek keadaan sekitar. Benar sekali, Huan mendapatkan sepotong sisik ular yang begitu besar. Dirinya yakin ular tersebut adalah iblis yang ingin berubah wujud. Kembali ke tempat Foyao yang membuat dirinya pandai ilmu bela diri. Setiap malam, Foyao berlatih keras.
Malam ini dirinya mencoba melakukan kekuatan Tega Teknik Kono yang ia sebutkan di dalam cerita sebelumnya, yakni kekuatan cahaya emas Buddhis, api putih cendekiawan, dan terakhir aura ungu Taoisme. Namun sayang tubuhnya masih lemah untuk menahan beban yang dikeluarkan dari ketiga kekuatan tersebut. Hal ini membuatnya mengeluarkan darah dari mulutnya. Sementara di tengah hutan, ada dua orang misterius yang masih belum diketahui asal-usulnya. Ada Tuan Bai dan Chen Sheng. Terlihat mereka sedang berburu ikan. Karena merasa dipermainkan oleh ikan-ikan di sini, membuat Chen Sheng mulai muak. Sehingga dirinya menggunakan kekuatannya untuk menangkap semua ikan yang ada di sini. Menggunakan sebilah pedang, Chen Sheng mampu memberikan sebuah kejutan untuk ikan-ikan di sini. Dan film pun bersambung.